awal masuknya udah nyogok buat pengen jadi pejabat doang, langsung tuh jadi budak-budak pimpinan. Anak buah disuruh tembak, temennya disuruh tembak. Masya Allah, luar biasa. Ada yang begitu? Ada? Bukan main. Langgar hukum makhluk yang manapun nggak boleh kita taatin. Makanya Sayyidina Umar begitu diangkat jadi khalifah, yang pertama Sayyidina Umar ngomong apa? Kalian mengangkat saya jadi khalifah, siapa dari kalian yang mau menasihati saya biar saya jangan melenceng? Apa jawabannya? Luar biasa, satu orang sahabat cabut pedang, saya yang akan luruskan kamu ya Umar, pakai pedang saya ini, pedang saya ini, lu melenceng gua tebas batang leher lu. Itu sahabatnya, biar jangan melenceng, nanti diikutin pemimpin-pemimpin berikutnya bakal melenceng juga. Betul apa tidak? Umar bin Khattab marah nggak digituin? Marah nggak ditegur yang keras? Sahabatnya tegur yang keras pakai pedang, marah nggak Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, ini sahabat saya yang tidak akan menyengsarakan saya, ini modelnya sahabat saya yang berani keras, tegas, meluruskan pimpinannya. Betul apa tidak? Kalau pemimpin lurus, rakyat lurus atau tidak? Lurus atau tidak? Pemimpin lurus, lurus insya Allah. Amin ya Rabbal. Kita dengarkan ceramah dari pejuang kita. Ini kita udah kangen sama suara pejuang-pejuang. Alhamdulillah kita dengar lagi, yakni dari guru kita Adailallah Kiai Ahmad Sobri Lubis. Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق حبيبه نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du, ahibba'il kiram yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para habaib selaku zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tanpa mengurangi rasa hormat serta cinta kami tak kami sebutkan namanya satu persatu. Cukup banyak yang hadir di tempat ini. Ada Tuan Guru kita Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas yang insya Allah nanti akan memberikan tausiah untuk kita semua. Begitu juga ada Habib Mahdi bin Hamzah Segaf, Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas, Habib Naufal bin Abdul Qadir Al-Habsyi, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat serta cinta saya. Begitu pula kepada segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz, para ustazah, para tuan-tuan guru. Di sini hadir juga segenap tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan.
baik sipilnya maupun TNI Polri-nya, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, adik-adik sekalian, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di tempat ini, di pondok pesantrennya Habib Bahar bin Ali bin Smith, pondok pesantren Tajul Alawiyin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Habib Bahar bin Smith berserta keluarga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Seluruh keluarga besar pondok pesantren Tajul Alawiyin, guru-gurunya, santri-santrinya, dan semua donatur-donaturnya, Allah berikan keberkahan untuk mereka semua, amin ya rabbal alamin. Kita hadir di tempat sini tidak ada lain karena cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini diadakan Maulid Nabi, dan juga cintanya kita kepada Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar dari masa kecilnya saya tahu, masa mudanya di sini, ya, masih dari Jakarta, masih udah paham betul bagaimana karakternya. Memang seperti itu modelnya. Orangnya nggak bisa ditekan, ibaratnya kayak per, makin ditekan makin kuat nendangnya, ya. Itu modelnya Habib Bahar bin Smith. Dan memang kalau di Indonesia saat sekarang ini, model ulama, model ustadz, model guru yang kayak begini perlu banyak model sekarang. Kenapa demikian? Karena banyak sekarang orang kalau udah ditekan langsung melempem. Betul apa tidak? Udah ditekan aja langsung. Apalagi udah disandera kasus, udah dah. Yang A jadi B, yang B jadi C, sehingga keluar sekarang ini generasi yang udah melenceng dari jalan. Kita perlu model orang-orang seperti Habib Rizik yang selalu meluruskan pemahaman, pemikiran dan jiwa, dan para habaib, para ulama yang lurus, tidak bergeming dengan urusan dunia. Betul apa tidak? Sehingga apa? Sehingga arah kita nih jelas. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, sekarang terjadi perubahan, pergeseran nilai moral. Orang sekarang baru dibilang sukses kalau dia hartanya banyak. Sukses tuh, betul tidak? Sekarang nih orang kalau udah jadi orang kaya namanya orang sukses. Yang kedua, dibilang orang sukses kalau udah jadi pejabat. Makin tinggi jabatannya makin sukses dia. Bangga banget tuh, liatin tuh anak saya tuh jadi ini, jadi itu. Bangga banget. Yang ketiga, makin tinggi gelarnya, gelar pendidikannya, makin sukses dia. Padahal tiga-tiganya ini itu adalah bencana paling besar dan paling banyak orang-orang akan kena siksa gara-gara dia. Betul apa tidak? Bapak Ibu sekalian, kita lihat orang dari kecil diajarin soleh dulu, iman dulu. Iman nomor satu. Kalau udah kuat iman, mau jadi apa silahkan, mau jadi orang kaya silahkan, insya Allah kekayaannya manfaat untuk diri dia dan bangsanya. Betul? Imannya dulu nih. Nanti mau jadi gelar seberapapun panjangnya, profesor, doktor, mau banyak silahkan, yang penting iman nomor satu. Kalau sekarang maaf kata, maaf ya. Ini gawat bener ini sekarang ini.
Iman pokoknya nomor satu. Mau jadi pejabat yang tinggi jabatannya, silahkan, iman nomor satu. Itu yang diharapkan. Orang beriman tapi jadi pejabat, ngurusin rakyat. Betul apa tidak? Alhamdulillah. Jujur, nggak berani bohong, takut dosa. Kata Nabi SAW, pemimpin yang membohongin rakyatnya nggak akan cium wanginya sorga. Na'udzubillah min. Kalau orang beriman nggak berani bohong. Betul apa tidak? Iman dulu nih, iman, paham? Masya Allah, kalau udah jadi pejabat bangga bukan main. Pengen jadi pejabat nyogok, pengen jadi pegawai negeri nyogok. Awal masuknya udah nyogok, buat pengen jadi pejabat doang. Langsung tuh jadi budak-budak pimpinan. Nggak habis pikir saya. Anak buah yang model kayak begini rusak mental. Pimpinannya bejat, anak buahnya alamat bejat tuh. Anak buah disuruh tembak, temennya disuruh tembak. Masya Allah, luar biasa. Ada yang begitu, ada? Bukan main. Ini udah nggak masuk di otak. Kenapa? Dunia merasa diri hebat, merasa diri ini kuat, berkuasa, punya anak buah banyak, duitnya nggak kehitung, nggak ada yang berani audit, semena-mena, sampai begitu kelakuan. Begitu ditanya, kenapa kamu begitu? Diperintah pimpinan. Perintah pimpinan. Emang boleh perintah pimpinan melanggar hukum? Boleh apa tidak? Perintah pimpinan, kalau udah tahu ini melanggar hukum ya nggak boleh perintah pimpinan. Gimana ceritanya? Kenapa? Ini prinsip dasar. Kalau belajar keimanan dari kecil nggak berani dia. Nabi SAW terang-terangan mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk apapun untuk bermaksiat kepada sang pencipta. Melanggar hukum makhluk yang manapun nggak boleh kita taatin. Makanya Sayyidina Umar begitu diangkat jadi khalifah, yang pertama Sayyidina Umar ngomong apa? Kalian mengangkat saya jadi khalifah, siapa dari kalian yang mau menasehati saya biar saya jangan melenceng? Apa jawabannya? Luar biasa, satu orang sahabat cabut pedang, saya yang akan luruskan kamu ya Umar, pakai pedang saya ini. Pedang saya ini, lu melenceng gua tebas batang leher lu. Itu sahabatnya. Biar jangan melenceng, nanti diikutin pemimpin-pemimpin berikutnya bakal melenceng juga. Betul apa tidak? Umar bin Khattab marah nggak digituin? Marah nggak ditegur yang keras? Sahabatnya tegur yang keras pakai pedang. Marah nggak Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, ini sahabat saya yang tidak akan menyengsarakan saya. Ini modelnya sahabat saya yang berani keras, tegas, meluruskan pimpinannya. Betul apa tidak? Kalau pemimpin lurus, rakyat lurus atau tidak? Lurus atau tidak? Pemimpin lurus, lurus insya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi itu yang paling penting. Orang kalau udah kaya, waduh, di paling top udah. Bangga banget kalau punya anak jadi orang kaya. Nggak tahu tuh kaya halal apa haram nggak jelas. Yang penting kaya dulu. Betul? Ujung-ujungnya korupsi. Saya sama Habib Hanif nih sempat mondok pesantren bareng-bareng di pondok pesantren
Barreskrim Mabes Polri. Di sana kita ketemu orang gelarnya tinggi, korupsi. Gelar tinggi, korupsi. Itu kenapa bisa begitu? Ilmunya nggak diragukan. Jadi penasehat ini, penasehat itu, korupsi. Kalau ngomong jago banget, iya gue dikorbanin sama pimpinan, begitu. Enak banget pada dasar lu ikutan. Bayangkan saudara sekalian, dibuatin program proyek korupsi, ikut bikin. Kalau nggak bikin nanti saya dipecat nih sama pimpinan saya. Ada nggak yang model begitu? Makanya kita perlu orang yang lurus. Model Habib Rizik, saya mau nanya, model Habib Bahar, dia mau nyalon jadi presiden apa tidak? Mau nyalon presiden tidak? Berebut nggak jadi presiden? Mau jadi menteri nggak? Anggota DPR? Habib Bahar jadi anggota DPR, bagaimana modelnya? Hah? Lihat Bang Saleh nih, Mayor Saleh, masih cocok. Ini saya bangga sama Mayor Saleh ini. Dia kalau nggak suka keluar pensiun dini, berjuang sama rakyat dari bawah sekarang. Dari dulu saya kenal beliau di lapangan, di jalanan, menuntut tegaknya keadilan di negara ini. Itu jiwa nggak bisa dibeli, saudara sekalian. Nggak bisa dibeli. Berani menegakkan yang hak. Kalau udah nggak bisa, keluar, bangga kita. Bapak punya anak jadi pejabat, disuruh korupsi sama pimpinannya. Bikinin proyek beginian, kata dia, wah Pak, kita nggak berani, ini bukan amanah kita. Kalau kamu nggak mau, kamu saya pindahin nanti, silahkan, terserah, apapun juga. Pulang ke rumah murung wajahnya. Ditanya, kenapa lu pulang murung? Saya diberhentiin sama pimpinan karena saya menolak korupsi. Apa yang terjadi? Orang tua yang bener bangga punya anak kayak gitu. Kamu baru anak bapak. Bapak sukses bina kamu, didik kamu, berani kamu menegakkan kebenaran. Baru kamu anak bapak. Selamat bapak kalau punya anak kayak kamu. Gitu bangga kita, betul apa enggak? Kalau model sekarang, aduh, kita serahin aja deh sama Allah Ta'ala, ya, serahin sama Allah Ta'ala, kita berjuang jalan terus. Hasilnya Allah Ta'ala, betul, yang menentukan, insya Allah. Kiranya dari saya sekarang nih, paham atau tidak? Paham atau tidak? Berarti kita jadi orang Islam harus nurut dengan aturan, betul? Bukan nurut dengan siapapun juga, bukan. Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang kita jalani. Haram, haram, nggak boleh kita lakukan. Supaya apa? Biar jiwanya bersih, saudara sekalian. Sekarang gue udah bingung gue. Ada orang ngaku, saya pembela Pancasila, hidup mati untuk Pancasila, untuk NKRI. Pancasila mau dirubah jadi Trisila, cicing baik. Haram jadah lo ah, ngomong doang bacot lu gede. Pancasila mau dirubah jadi Ekasila. Kalau ngomong saya pembela Pancasila, wow, gede banget, bocor mulut lu. Tai kucing lah, udah gedek banget gua kayak begini. Enggak, kita Pancasila itu warisan ulama, betul apa enggak? Warisan kesepakatan pendirian bangsa, didasari oleh 5 sila di negara ini. Nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa dan menyinari seluruh sila-sila di bawahnya. Itu nomor satunya. Harus ini kita punya arah yang jelas. Kalau nggak jelas arah Pancasilanya, mau jadi Ekasila, mau jadi Trisila, mana yang ngakunya itu? Pejuang-pejuang pembela NKRI, pembela Pancasila, gede bacot doang loh. Jadi kita mari di sini, kita semuanya solid, insya Allah Taala di bawah pimpinan ulama. Ulama yang mana dulu?
ulama yang lurus gitu aja. Gimana ulama yang lurus taunya? Istikharah, minta nasihat dari Allah Ta'ala. Ya Rob, saya mau berguru, bingung nih, bingung saya mau berguru, yang bener guru saya yang mana? Ya Allah, kalau sama si fulan gimana? Tolong ya Rob, saya mohon kepadamu, kalau dia bener baik ya Rob, ajak saya ke situ ya Allah, bimbing saya ke situ, jadikan saya berguru di situ, murid dari situ. Begitu, minta bimbingan dari Allah Ta'ala biar dapat guru yang benar. Amin. Sekarang nih gawat kita di akhir zaman ini, kalau nggak tegas-tegas ini gawat juga, nanti bisa melenceng. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya mau nanya, siap jaga Pancasila? Siap jaga Pancasila? Siap bela NKRI? Takbir! Sallu ala Nabi. Bapak Ibu yang Allah, cukup sekian dari saya, mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Ahmad Sobli Lubis tausiah selanjutnya.